Bang! Bang! Jalan raungan besar, terus bergema di udara. Langit dan bumi, tidak bisa berhenti bergetar. Di depan gelombang ganas itu, siluet terbang melewati seperti pita. Kemanapun dia lewat, pegunungan hancur, sungai terputus, meninggalkan tanah yang berantakan. Fluktuasi di sini juga menemukan bahwa banyak pembangkit tenaga listrik yang mengejar Qin Yichen menemukan bahwa tiba-tiba, tim pemburu lebih dari 10 pembangkit tenaga suci telah meningkat menjadi 2.300 orang hanya dalam waktu setengah jam. Banyak. Jumlah pembangkit tenaga suci ini sangat menakutkan, cukup untuk membalikkan seluruh 10.000 domain pertempuran keluarga. Saat ini, mereka hanya mencoba membunuh pembangkit tenaga listrik yang dihormati. Yang lebih mengkhawatirkan adalah fluktuasi yang mengerikan di langit tidak pernah berhenti, tetapi siluet di depan tidak pernah dibom oleh mereka. Bahkan, melihat kecepatan yang masih berakselerasi, itu benar-benar membuat bingung banyak pembangkit tenaga suci, dan ketika serangan mereka bahkan tidak bisa menekan senior-junior. Dalam kengerian ini, semakin banyak pembangkit tenaga suci memperhatikan bahwa tubuh Qin Yichen tampak tidak mencolok dan bahkan tampak seperti baju besi kuno dan sederhana. Ini bukan hal yang aneh. Dengan begitu banyak serangan pembangkit tenaga suci, baju besi biasa telah hancur total, tetapi tidak ada jejak yang tersisa di baju besi kuno Qin Yichen. Pada titik pertahanan ini saja, baju besi ini cukup untuk membuat pembangkit tenaga suci yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Dan yang membuat pembangkit tenaga suci ini cemburu adalah orang yang memakai baju besi ini. Dia hanyalah junior peak junior. Bahkan di benua 10.000, Master of the Warfrache penempaan dan baju besi yang ditempa dari kerja kerasnya tidak dapat menjamin pembangkit tenaga listrik yang terhormat. Dengan begitu banyak serangan pembangkit tenaga suci, dia masih aman dan sehat. Lagi pula, bahkan jika baju besi itu dapat bertahan dari serangan pembangkit tenaga suci, akibat yang mengerikan dari serangan itu sudah cukup untuk mengejutkan pembangkit tenaga dalam baju besi itu menjadi daging. Itu layak menjadi ras seperti dewa. Saya khawatir hanya mereka yang bisa mengeluarkannya. Jie, selama binatang kecil ini dikalahkan, armor ini milik kita. Di belakang, mata pembangkit tenaga suci memancarkan warna keserakahan yang kuat. Apakah itu untuk membalas dendam orang-orang yang dibunuh oleh Qin Yichen atau karena baju besi ini? Pembangkit tenaga listrik ini tidak berniat melepaskan Qin Yichen. Tidak bagus. Bocah itu menuju ke arah serigala makam kita. Dalam pengejaran seperti itu, dia dengan cepat terbang keluar dari pegunungan itu. Dan pada saat ini, tampilan pembangkit tenaga suci tiba-tiba berubah. Pengejaran lebih dari 2 pembangkit tenaga suci tidak pernah terputus. Dan kemanapun mereka pergi, semua ombak akan menghancurkan segalanya. Baru pada saat itulah pembangkit tenaga suci menemukan bahwa arah pelarian Qin Yichen adalah arah etnisnya sendiri di stasiun 10.000 etnis daratan. Kalian, ayo hentikan orang itu segera. Melihat kekacauan di masa lalu, pembangkit tenaga suci itu mau tidak mau kelopak matanya berkedut. Namun, tidak ada pembangkit tenaga suci yang mencegat kata-katanya. Lagi pula, sebelum itu mereka melihat Qin Yichen melarikan diri dari Seng Wei. Dan, melihat disipasi Seng Wei, saya khawatir pembangkit tenaga suci telah jatuh. Meskipun kekuatan yang terakhir tidak lebih dari pik, tetapi untuk kemampuannya, banyak pembangkit tenaga suci mulai sedikit gentar. Tidak ada yang mau mencobanya dengan mudah. Lagi pula siapapun yang menembak lebih dulu untuk mencegatnya adalah kecelakaan, tetapi terancam jatuh. Tapi untuk sesaat, garis besar kota muncul di ujung garis pandang. Pada titik ini, Qin Yichen masih terbang ke arah itu. Di belakangnya, jalan yang cukup untuk menjungkir balikkan langit dan membalikkan lautan menyerangnya terus-menerus melawan serangannya. Gerakan menakutkan ini juga mengejutkan pembangkit tenaga listrik di kota itu. Segera, jalur siluet terbang keluar darinya. Ketika mereka melihat banyak serangan yang hampir menutupi sebagian besar langit, ekspresi mereka menjadi terkejut. Tanpa akhir. Formasi diam. Ayo. Saat ini, minuman keras terdengar dari kota besar. Kemudian, topeng melingkar muncul, menutupi seluruh kota. Kalian, tunjukkan belas kasihan. Disitulah serigala makamku tinggal. Pada saat ini, pembangkit tenaga suci yang mengejar Qin Yichen di belakang juga berteriak keras. Serigala makam? Melihat kota itu, Qin Yichen juga bergumam. Dan segera, seringai muncul di sudut mulutnya. Dan siluetnya terbang langsung ke langit di atas kota. Seolah-olah khawatir dia akan melarikan diri. Serangan yang bersembunyi di balik langit dan menutupi bumi di belakangnya tidak menyatu sebagai hasilnya. Bang! Bang! Saat Qin Yichen terbang melewatinya, jalur serangan yang kuat juga datang. Dan akibat teror mengamuk. Di bawah akibatnya, tudung pertahanan besar itu hancur hampir seketika, mengungkapkan jalan yang penuh teror. Jangan! Di belakang Qin Yichen, pembangkit tenaga suci berteriak dengan keras dan ingin menghentikannya. Tetapi akibat dari kengerian itu hampir hanya dalam beberapa tarikan napas, yaitu untuk menghancurkan kota besar. Siu! Hai! Gelombang angin kencang terdengar, seperti siluet mirip belalang, terbang melewati langit. Melihat kota yang berantakan di bawah, di mata pusat kekuatan suci itu,
penuh ketidakpedulian dan tidak ada simpati. Bagi mereka, Qin Yichen dan baju zirahnya adalah yang paling penting. Kota itu bukan ras mereka sendiri, dan keberadaan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Dengan jalur siluet terbang lewat, selokan besar, seperti bekas luka di tanah, sedang bergerak. Kota besar yang asli berubah menjadi berantakan, dan tidak ada kemarahan yang tersisa. Sebuah pembangkit tenaga suci berdiri tercengang di tanah yang berantakan dengan kehilangan mata. Serigala makam hanyalah pengaruh tingkat pertama, mampu membangun kota di 10.000 benua. Atau apakah mereka menghabiskan banyak uang untuk memenangkan pembangkit tenaga suci? Di kota itu, kecuali Holy Powerhouse, mereka semua adalah junior yang hebat di klan mereka. Namun, semua ini, dalam usaha sesaat, berubah menjadi ketiadaan. Ini juga mata Qin Yichen, tetapi di matanya, tidak ada warna simpati, tetapi juga penuh ketidakpedulian. Bahkan di sudut mulutnya, seringai muncul, sebuah ide luar biasa muncul di benaknya.